Shalom saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap sukacita di dalam masa-masa pandemik yang tidak mudah ini. Saudaraku, kematian anggota keluarga, teman atau sahabat seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang kehidupan manusia setelah kematian. Kemanakah mereka yang sudah duluan meninggalkan kita itu akan pergi? Apakah hidup akan berakhir setelah kita ada di dalam dunia ini? Nah, saudaraku, kita suka atau tidak suka memikirkan akan hal ini, giliran kita suatu hari nanti pasti akan tiba. Nah, ketika giliran kita tiba, siapkah kita? Saat ini saya mengajak kita untuk membuka Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang merupakan seri terakhir kita di dalam seri perumpamaan ini. Saudara, cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah satu-satunya kisah yang mencatat dengan jelas tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi kepada manusia setelah kematian. Banyak perbedaan pendapat di antara para teolog, saudara. Apakah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah sebuah perumpamaan atau bukan? Namun cerita ini sebuah perumpamaan atau bukan, saudara, tidak mempengaruhi penafsiran daripada kisah ini. Nah, kisah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam konteks ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, saudara. Di ayat yang ke-14 dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Nah, kemudian ketika sedang berbicara dengan mereka, orang-orang Farisi ini, saudara, Tuhan Yesus menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus ini. Perbedaan yang begitu mencolok di dalam kisah ini, saudara, adalah kondisi fisik atau jasmani dari orang kaya yang tidak disebutkan namanya di sini dengan Lazarus yang diberi identitas sebagai pengemis atau orang miskin. Nah, ketika hidup, saudara, mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Sementara yang lain hidup sebagai pengemis, badannya penuh borok dan ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kemudian keduanya sama-sama meninggal. Dan dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa kematian, saudara, bukanlah akhir dari segalanya. Hidup tidak berakhir ketika kematian itu tiba. Karena Tuhan Yesus kemudian melanjutkan kisahnya. Setelah kematian, Lazarus kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Atau lebih tepatnya berada di dalam pelukan Abraham. Dan orang kaya tersebut dikatakan menderita sengsara di alam maut. Nah, saudara, berada dalam pelukan Abraham adalah suatu ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menunjuk kepada Firdaus, saudara, atau surga. Nah, alam maut di sini menggunakan istilah Hades yang sering diterjemahkan dengan neraka. Dan di situ dikatakan bahwa orang kaya tersebut menderita sengsara, sangat kesakitan dalam nyala api dan sangat menderita. Nah, apa yang diajarkan oleh perumpamaan ini kepada kita, saudara? Pertama, kehidupan di dalam dunia ini sementara. Saudara, beberapa bagian Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia itu begitu singkat. Musa di dalam Mazmur 90 mengatakan bahwa masa hidup kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan dan berlalunya pun buru-buru. Bahkan Yakobus, saudara, mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan tapi kemudian dia menjadi lenyap. Betapa sementaranya hidup kita di dalam dunia ini. Kedua, saudara, kehidupan manusia tidak berakhir setelah kematian. Nah, dari perumpamaan ini kita melihat bahwa setelah hidup di dalam dunia ini, kita akan menjalani kehidupan yang lain yang sifatnya kekal. Ada realitas yang lain selain hidup di dalam dunia ini. Dan kematian adalah jalan menuju kepada kehidupan yang lain itu. Kehidupan setelah kematian di dalam perumpamaan ini digambarkan melalui Lazarus yang berada di dalam pelukan Abraham dan orang kaya yang berada di alam maut itu. Ketiga, saudara, kehidupan kita di dalam kekekalan ditentukan oleh bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Paulus di dalam salah satu suratnya menasehatkan penerima suratnya untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Dan dinasehatkan untuk menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Si orang kaya ini, saudara, gagal dalam menggunakan kesempatan di dalam kehidupannya dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam ketidakpeduliannya terhadap Lazarus yang tidur di depan pintu rumahnya itu. Nah, saudaraku, hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan satu-satunya bagi kita untuk percaya kepada Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ketika kematian tiba, kita tidak bisa lagi kembali ke dalam dunia ini dan mengulang kembali kisah kehidupan kita. Nah, di dalam perumpamaan ini, saudara, orang kaya yang masuk ke tempat yang disebut dengan Hades itu bukan karena dia kaya. Dan Lazarus juga berada di dalam pelukan Abraham bukan karena dia miskin, saudara. Perumpamaan ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa semua orang kaya akan masuk neraka dan semua orang miskin itu akan masuk sorga. Namun saudara, mereka berada di tempat yang berbeda karena apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi, kita hidup di dalam dunia ini, kesempatan satu-satunya bagi kita untuk percaya kepada Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Nah, konteks perumpamaan ini seperti yang di awal saya katakan, bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi yang dia sebut dengan hamba-hamba uang itu. Keempat, saudara, perumpamaan ini juga dengan jelas menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ketika orang kaya yang berada di alam maut itu mengusulkan supaya Abraham mengirimkan Lazarus kembali ke dalam dunia ini untuk memberi peringatan kepada saudaranya yang masih hidup, Abraham menolak dengan menjawab bahwa orang yang masih hidup memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Selain itu, saudara, roh orang yang mati tidak mungkin kembali lagi ke dalam dunia ini. Kelima dan terakhir, kondisi di dalam kekekalan itu bersifat permanen. Dalam kisah ini kita melihat bahwa hukuman di neraka tidaklah bersifat sementara. Karena ada yang mengatakan setelah sekian lama, ketika hukuman itu cukup, maka mereka akan dipindahkan ke sorga. Saudara, di ayat yang ke-26 dikatakan, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak dapat diseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Charles Spurgeon, saudara, di dalam salah satu bukunya pernah berkata, berkat-berkat sorgawi tidak dapat menyeberang dari daerah sorgawi ke rumah penjara neraka. Tidak, itu adalah kesedihan tanpa keringanan, kesengsaraan tanpa pengharapan, dan inilah kesedihannya. Itu adalah kematian tanpa akhir. Penyesalan orang yang berada di neraka itu tidak ada gunanya. Kiranya perumpamaan ini mengingatkan kita kembali, saudara, bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk percaya kepada Kristus, kesempatan untuk melayani Dia, dan kesempatan untuk taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dalam dunia ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.